Diperlihatkan peserta yang selamat memasuki ruangan. Saat masuk, mereka semua dikejutkan oleh kehadiran sosok yang tidak terduga. Rupanya Rion selamat karena disuruh diam di asrama selama permainan keempat berlangsung. Fromen yang mengangkat telepon mengabari bahwa tuan rumah menunggu kedatangannya. Fromen menyadari sesuatu yang ganjal, ia pun berbalik dan menyiapkan pistolnya. Dia berkata bahwa selalu meletakkan gagang telepon dengan berbalik, namun saat mengangkat telepon barusan, gagang berada di posisi yang benar. Fromen langsung mencari dari pintu ke pintu. Ia pun tahu pistol yang Jungwoo pakai merupakan pistol dari kepolisian karena menggunakan peluru pistol Smith & Wesson M60. Namun setelah beberapa kali mencari, ia tidak dapat menemukan Jungwoo. Saat sedang mencari, tiba-tiba Fromen diberi kabar bahwa ditemukan mayat di pantai pulau dan pencariannya pun dihentikan. Sekarang posisi kembali ke ruangan. Saat ini para pemain sedang memakan kentang. Di situ Ji-hoon merenung soal kematian si kakek beserta rekan-rekan yang lain. Di sisi lain, mayat ditemukan itu adalah nomor 29. Di pakaiannya terdapat identitas polisi milik Jungwoo. Fromen melihatnya kemudian memerintahkan staf untuk membakar mayat tersebut. Pria yang kehilangan istrinya di permainan keempat mengajak pemain lain untuk menyerah, namun tak ada yang merespon. Sangwoo turun kemudian menceramahi pria tersebut berkata bahwa mereka tidak bisa berhenti begitu saja setelah banyak korban yang jatuh. Menggunakan helikopter, Fromen menemukan tuan rumah yang menggunakan topeng burung dan mengabarinya terkait kedatangan mereka. Tamu yang menggunakan topeng hewan keluar dari lift. Fromen menyambut mereka menggunakan bahasa Inggris. Rupanya tamu tersebut merupakan orang asing. Para VIP bertanya kenapa bukan tuan rumah yang menyambut mereka. Fromen bilang bahwa tuan rumah sedang ada urusan pribadi. Game akan dimulai sesuai jadwal dan dia meyakinkan bahwa para VIP akan tidak kecewa. Salah satu VIP bilang kalau dia tak masalah, namun dia mengaku sebagai orang yang sulit terhibur. Mereka pun masuk ke dalam ruangan, sementara di dalam kotak terlihat Jungwoo yang baru saja mengintip. Kembali ke ruangan, si bapak religius husuk berdoa memecah keheningan malam dan membuat para peserta lain terjaga. Para VIP memasuki ruangan mereka yang tampak mewah. Salah satu dari mereka bertanya tentang permainan selanjutnya. Namun Fromen bilang dia tidak mau merusak kesenangan dengan memberitahunya. Mereka mengaku bahwa kontes di Korea adalah yang terbaik. Apakah Squid Game diadakan di negara lain juga? VIP Barut mengalihkan perhatian yang lainnya. Ternyata dia bertarung $1 juta pada nomor 69, alias si bapak yang kehilangan istrinya. Dan gini yang terlihat, di layar adalah si bapak yang sudah siap dengan tali di lehernya. Sepertinya dia putus asa dan berniat mengakhiri hidupnya. Dia bertanya kenapa dia memilih 69 dan dia hanya menjawab kalau tersebut adalah indah. Kemudian Fromen meminta para tamu beristirahat dan bilang dia akan menjemput mereka setelah semuanya siap. Setelah mencuri pakaian pelayan dan mengganti kostum, Jungwoo menyalakan kamera HP, menekan tombol rekam video, kemudian menyembunyikan HP-nya di lengan pakaiannya. Pemain bangun dikejutkan dengan kedatangan staf membawa peti dan ternyata mayat bapak tadi. Hadiah pun ditambah dan permainan kelima telah diumumkan. Scene beralih pada para VIP yang bersantai di ruangan. Mereka mengobrol tentang taruhan. Jungwoo dipanggil oleh salah satu VIP dan memberikan segelas minuman kepadanya. Saat Jungwoo pergi, tamu tersebut melirik Jungwoo dengan misterius. Lalu Fromen disuruh untuk segera memberitahu permainan selanjutnya. Fromen mengenalkan permainan selanjutnya, lalu menunjukkan sesuatu. Para pemain kemudian memasuki sebuah ruangan putih dengan manekin yang dipasangi rompi bernomor yang berjajar di dalamnya. Para pemain dipersilakan untuk memilih nomor mereka masing-masing dari 1 sampai 16. VIP yang menonton di balik layar mulai menganalisa dan kemudian berkata bahwa sekarang dia bertaruh untuk nomor 96 yang merupakan kebalikan dari 69. Mereka tertawa sementara Jungwoo merekam semuanya. Pemain mulai memilih setelah dua orang pertama beres. Si Jaka dan Ryung berlari menuju manekin yang berada di tengah, menyisakan nomor paling awal dan akhir. Peserta yang tersisa kebingungan, kemudian atas permintaan VIP, mereka pun diberi petunjuk berupa arahan bahwa nomor yang mereka ambil adalah nomor urut mereka dalam melakukan permainan nanti. Ji-hoon maju dan menghampiri nomor paling awal, namun ia berhenti karena bimbang. Sementara ia berpikir, peserta lain mengambil nomor urut yang belakang, menyisakan nomor 16. Karena Ji-hoon kelamaan mikir, pemain lain langsung maju dan mengambil nomor urut depan, menyisakan nomor 1.
Ia semakin bimbang karena pilihan nomor urut bisa sangat berpengaruh di permainan selanjutnya. Maju paling awal dia jadi bahan percobaan, sementara maju di akhir dia bisa kehabisan waktu. Di tengah kebimbangannya, bapak-bapak nomor 96 menghampiri Ji-hoon dan meminta agar dia diberi nomor urut 1. Dia bercerita bahwa dia tidak mau tersembunyi di balik orang dan maju belakangan. Dia ingin percaya diri, karena terus dibujuk akhirnya Ji-hoon mengalah dan memberikan posisi tersebut. VIP yang memasang taruhan pada nomor 96 justru malah tidak senang dan khawatir akan kalah lagi. Game kelima pun dimulai. Kali ini permainannya adalah meloncati jembatan yang terbuat dari potongan kaca. Di jembatan tersebut ada dua kaca, yaitu kaca biasa dan kaca keras. Pemain harus menebak terlebih dahulu sebelum meloncat agar tidak menginjak kaca yang mudah pecah. Si babak nomor 96 tampak tegang. Dia memandang Ji-hoon yang sekarang memiliki nomor urut 16. Dengan wajah menyesal, dengan terpaksa si babak ini harus melompat duluan dan jadi bahan percobaan. VIP badut mengamati nomor 96 kemudian mengumpat. Karena kesal, dia meminta untuk dibawakan anggur lagi. Jungwoo pun menghampirinya. Ketika ingin pergi, dia menahannya dan meminta agar tetap berada di situ supaya tidak usah dipanggil lagi. Jungwoo menolak dengan alasan akan melayani VIP lain. VIP baru bertanya apakah keberatan mereka mengizinkannya. Pengumuman menyampaikan bahwa waktu mereka untuk melompat hanyalah 16 menit. Permainan pun dimulai. Babak 96 melepas sepatunya lalu bersiap untuk melompat. Namun selama lebih dari 1 menit dia diam dan menebak-nebak kaca mana yang harus dia pijak. Pemain di belakang kesal dan menyuruh cepat-cepat, bahkan Bang Jaka mengancam akan mendorongnya kalau dia tidak melompat. Setelah dipaksa, akhirnya babak 96 melompat ke kiri dan beruntung kaca tersebut tidak pecah. Pemain di belakang menyematinya agar memilih kaca yang tepat. Kemudian dengan yakin dia pun melompat. Akhirnya si bapak pun meninggal. Sim beralih kepada para VIP menyayangkan kematian 96. Namun saat salah satu VIP menoleh ke VIP badut, dia malah sedang asik membela Jungwoo. Waktu berlanjut permainan. Sekarang giliran ibu-ibu nomor urut 2. Dia terlihat ragu, namun setelah menebak-nebak dia pun melompat ke kiri. Tapi sayang sekali dia gagal. Sekarang giliran nomor urut 3, yaitu si guru yang kemarin mengajak Ji-hoon. Sebelum melompat, dia mulai menghitung kemungkinan keberhasilan tebakannya. Mengabaikan peserta lain yang berteriak menyuruhin cepat-cepat. Setelah beres, dia pun tertawa dan mengumpat karena kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Setelah menghela napas, dia pun akhirnya melompat. Sangat disayangkan setelah dihitung pun keberuntungan tidak memihak dirinya. Permainan dilanjutkan. Kali ini peserta di belakang mulai melompat ke depan. Pria nomor urut 4 kebingungan karena dia lupa kaca mana yang si guru injak. Ia bertanya para peserta lain, namun mereka juga kurang tahu karena dia melompat dengan cepat. Ibu di belakangnya bilang kalau si guru melompat ke kiri, namun disangkal oleh yang lain. Setelah merasa yakin, akhirnya dia pun melompat ke kiri. Kembali ke Jungwoo dan VIP badut yang sedang bermesraan. Kali ini Jungwoo diminta untuk membuka topengnya. Peserta lain lanjut melompat. Sekarang yang tersisa adalah 10 bijakan dan 11 orang yang peserta. Ji-hoon berkata kalau 10 orang di depan memilih dengan tepat, maka mereka bisa selamat. Namun Sang-woo menyangkal, berkata kalau mereka yang di belakang bisa terancam kalau di depan takut dan mengulur waktu. Dan kini waktu yang tersisa hanyalah 10 menit. Kini giliran si babak Ji-woo yang di depan. Namun bukannya melompat, dia malah berlutut dan berdoa. Tentu saja yang di belakang protes dan emosi. Tapi si babak terus berdoa dan bilang bahwa mereka semua akan berakhir. Maka si nomor 8 khawatir dan meminta nomor 7 untuk segera membuat si babak maju. Kalau tidak, dia akan mendorongnya. Bang Jaka pun ikut mengancamnya. Dengan terpaksa, dia pun melompat ke arah si babak lalu memaksanya untuk segera melompat. Namun justru sesuatu pun terjadi. Si babak tadi memanfaatkan kesempatan yang terbuka di depannya. Dia melompat lalu berterima kasih kepada Tuhan, tapi ada keajaiban.
Si Jaka ikut maju. Pria di depannya ketakutan dan meminta Jaka agar tidak mendorongnya. Jaka pun berkata bahwa dia tidak akan melakukannya karena ingin si pria selamat agar dia juga bisa hidup. Pria tadi maju dengan selamat dan kini peserta yang di belakang mulai melompat ke jembatan kaca. Jihun bingung lompat lewat mana, tapi kemudian Sapyok memberitahunya dan meminta Jihun untuk tetap fokus. Dia pun berterima kasih. Mereka pun lanjut ke depan. Pria tadi berkata kalau dia tahu kaca mana yang keras, yang warnanya berbeda dengan yang lain. Dia pun akhirnya melompat. Rupanya dia salah. Sekarang giliran Banjaka yang memimpin. Dia membisu. Sejenak kemudian berbalik dan berteriak. Scene pun berganti. Jungwoo masih menolak permintaan VIP badut, berkata kalau dia bisa dibunuh kalau menunjukkan wajahnya. Dia pun tertawa dan balik mengancam kalau dia akan membunuh Jungwoo sebelum dia pergi. Pada akhirnya Jungwoo menyerah, menggenggam tangan si bapak dan mengajaknya untuk pergi ke tempat tertutup agar bisa berduaan. VIP badut setuju lalu bersiap untuk pergi. VIP yang lain bertanya kenapa dia pergi saat yang paling menyenangkan, tapi si badut berkata kalau dia akan menikmati kesenangan lain. Kemudian pemain pria tua protes pada si Jaka, namun si Jaka tidak menghiraukannya dan menyuruh si tua maju duluan. Si tua kesal dengan mengancam akan mendorong bahu Jaka, namun niatnya ciut saat si Jaka kembali berteriak. Waktu tersisa hanya 5 menit dan sementara di tempat lain, di dalam kamar VIP badut membuka topeng Jungwoo, kemudian memuji wajahnya, berkata bahwa wajah tersebut tidak cocok disembunyikan di balik topeng. VIP badut membuka pakaiannya, menunjukkan tubuhnya yang bulat seperti onde-onde. VIP baru berkata kalau Jungwoo bisa memuaskannya dalam 5 menit, maka dia akan mengubah hidupnya. Kepala Jungwoo dipegang mengarahkan Jungwoo untuk segera menghisap madunya, dan kemudian Jungwoo menodongkan pistolnya. Si badut berlutut ketakutan. Jihun pun berkata kalau dia bisa memuaskannya dalam 5 menit, maka dia akan membiarkannya hidup. VIP badut menurut. Jungwoo mulai merekam dan memintanya untuk memberitahu segala hal tentang permainan ini. Kembali ke permainan, si tua yang sudah emosi berteriak menyuruh si Jaka untuk maju. Namun kemudian Ryung datang dan mengejek si Jaka untuk kesekian kalinya, menyebutnya pengecut dan memalukan. Bang Jaka balas mengejaknya. Mereka terus cekcok hingga pada akhirnya Ryung menyuruh si Jaka untuk minggir. Jaka tak mau. Ryung memastikan perkataannya, berkata bahwa dia tidak mau hanya berdiri bersama pengecut seperti sampai mati. Jaka tertawa kemudian mempersilahkan Ryung melompat, namun sesaat kemudian dia malah berbalik dan mencengkeram si Jaka. Si Jaka berteriak menyuruh melepaskannya, tapi Ryung tetap tak bergeming. Pada akhirnya Jaka mengalah dan memohon pada Ryung untuk melepaskannya. Ryung masih menolak kemudian mengejek si Jaka lagi. Jaka terus memberontak, namun kemudian keajaiban terjadi. Ryung berhasil menepati janji untuk membunuh Jaka. Scene kini beralih pada frontman. Dia mulai curiga dan mulai meminta staf untuk memeriksa ruangan VIP. Lagi-lagi seseorang jatuh menyisakan 4 orang, Bapak Gondrong, Sangwoo, Sabyok, dan Jihun. Waktu tersisa 3 menit. Sangwoo menyuruh pria di depannya untuk bergegas. Namun pria tersebut berkata kalau dia tahu cara membedakan kaca karena dia pernah bekerja di pabrik kaca selama 30 tahun. Jihun angkat bicara bertanya mengapa Bapak baru bicara sekarang. Si Bapak berkata bahwa mereka mencoba membunuhnya tiap ada kesempatan. Bapak Gondrong lanjut melompat. VIP bertanya apakah Bapak Gondrong benar-benar bisa membedakannya. Frontman mengiyakan fakta tersebut. Salah satu VIP kecewa berkata bahwa kalau begitu jadinya tidak menyenangkan. Frontman langsung ambil tindakan dengan mematikan sebagian lampu. Jadi Bapak Gondrong tidak bisa melihat wajahnya lagi. Di sisi lain, staf yang diutus Frontman menemukan VIP baru tergeletak di lantai. Frontman menanyakan kondisi dan ternyata VIP tersebut sedang pingsan dan masih hidup. Waktu hanya tersisa 1 menit. Sangwoo menyuruh Bapak Gondrong supaya lebih cepat. Bapak Gondrong bilang kalau dia perlu mendengarkan suaranya, jadi dia perlu sebuah objek yang bisa dilempar. Jungwoo kebetulan masih menyimpan kelereng pemberian si kakek di sakunya, kemudian mengopernya ke Bapak Gondrong. Kelereng langsung dilempar, namun si Bapak bilang dia butuh satu lagi untuk mendengar suara yang kanan. Di sisi lain, Frontman mulai mencari keberadaan Jungwoo. Dia pun mengecek kotak yang digunakan Jungwoo untuk bersembunyi di awal.
Rupanya di dalamnya terdapat tangga tersembunyi. Saat itu juga Fromen dan Jungwoo saling bertatapan. Waktu tersisa 20 detik, Sangwoo pun melompat mendekati Bapak Gondrong dan kemudian mendorongnya. Waktu tersisa 10 detik, Sangwoo, Sabyok, dan juga Jihun langsung bergegas lompat ke depan. Dan tepat sebelum waktu habis, Jihun berhasil mencapai garis finish. Serpihan kaca yang berterbangan menggores kulit mereka, bahkan Jihun tampak mendapatkan goresan yang cukup serius di tangannya. Shin beralih pada para staf yang sampai ke tempat pelarian Jungwoo. Mereka melapor Jungwoo sudah pergi menyelam melalui gua bawah laut. Fromen segera memberi perintah untuk melacak dan menyiapkan perahu. Kamera diperlihatkan Jungwoo yang sedang menyelam, namun di punggungnya ada sebuah kedipan cahaya merah. Ternyata itu adalah sebuah alat pelacak yang kini dimonitor oleh Fromen yang sedang mengejarnya di atas kapal, dan film pun selesai. Dari film ini ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.